Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan berbagi mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis pendidikan guru sekolah dasar dan kompetensi teknis pedagogi. Soal-soal dalam pembahasan ini merupakan soal-soal yang kita ambil dari teman-teman kita yang sudah melakukan tes pada tahap 1 dan tahap 2. Semoga melalui soal-soal ini bisa memberikan gambaran kepada kita bersama mengenai pola-pola soal dalam tes seleksi P3K. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Pak Budi adalah seorang guru PPKN. Setiap kali selesai memberikan materi pembelajaran, Pak Budi selalu mengadakan evaluasi pembelajaran dengan memberikan beberapa soal kepada siswanya. Hal ini dilakukan Pak Budi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswanya. Pernyataan yang tepat mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Budi adalah A. Pak Budi melakukan prinsip penilaian finding out. B. Pak Budi melakukan prinsip penilaian summing up. C. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking out. D. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking up. Dan E. Pak Budi melakukan prinsip penilaian keeping track. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Penilaian yang baik harus didukung dengan prinsip-prinsip penilaian agar terdapat aturan yang jelas untuk mengembangkan penilaian. Nah, pada umumnya, penilaian memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keeping track. Keeping track yaitu prinsip penilaian, di mana penilaian itu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa, sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, misalnya penilaian portofolio. Jadi, dalam penilaian portofolio ini, tujuannya yaitu untuk melacak kemampuan siswa. Kemudian yang kedua yaitu checking up, yaitu penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya memberikan evaluasi. Yang ketiga yaitu finding out. Nah, di mana penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya melakukan kuesioner atau angket. Yang keempat, summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, summing up ini misalnya bentuk penilaiannya yaitu penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Nah, dari sini sesuai dengan soalnya, Pak Budi ini setiap kali memberikan materi pelajaran selalu mengadakan evaluasi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking up. Nah, kenapa checking up? Yaitu mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran atau evaluasi. Nah, yang menjadi perhatian di sini yaitu antara checking up dan summing up. Kalau checking up, itu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kalau summing up, yaitu menyimpulkan apakah peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, tetapi di sini tidak dalam proses pembelajaran, tetapi setelah proses pembelajaran. Yaitu misalnya dalam PAS atau PTS. Ini kan setelah proses pembelajaran. Nah, bedanya kalau checking up tadi dalam proses pembelajaran. Nah, inilah perbedaan dari checking up dan summing up. Kalau untuk keeping track, ini pasti sudah bisa, dan untuk finding out juga sudah bisa. Soal berikutnya. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Nah, dari diagram ini ada jenjang sekolah, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Masing-masing jenjang ini dia memiliki kategori tertentu. Jadi ada 4 kategori di sini. Ada yang terakreditasi, tidak terakreditasi, tahap pengujian, dan tidak diketahui. Jadi ada 4 kategori. Nah, dari keempat diagram ini, itu soalnya berdasarkan diagram tersebut yang memiliki persentase tidak terakreditasi terendah dan tertinggi. A. SD SMP, B. SD SMA, C. SMA SMK, D. SMP SMA, E. SMP SMK. Jadi dari diagram-diagram ini kita diminta untuk menentukan sekolah yang memiliki persentase tidak terakreditasi terendah dan tertinggi. Jadi yang terendah yang mana, yang tertinggi yang mana? Tidak terakreditasi. Yang tidak terakreditasi itu yang berwarna merah, teman-teman. Itu tidak diketahui.
Sedangkan yang lainnya sudah diketahui berapa persen. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, nah kita lihat dulu pembahasannya. Nah, teman-teman harus ingat, kalau diagram lingkaran, itu persentasenya adalah 100%. Jadi jumlah persentase dari semuanya itu harus 100%. Kita lihat dulu yang SD. Nah, yang SD ini teman-teman, itu kan sudah diketahui dia. Nah, yang ini berarti terakreditasi, ada 88,4%. Kemudian ada lagi tahap pengujian 7%. Ada lagi yang ini tidak diketahui 4,5%. Ini sudah diketahui kan, sedangkan yang ini belum. Nah, ingat jumlahnya tadi kan harus 100%. Jadi caranya gimana? Caranya yang diketahui ini kita jumlahkan dulu teman-teman. Jadi yang SD kita lihat ya. Yang SD itu 88,4%, 4,5%, tambah 7%. Ini dijumlahkan dulu. Nah, kita jumlahkan, itu hasilnya 99,9%. Setelah kita dapat hasil, teman-teman harus ingat tadi, bahwa lingkaran itu memiliki persentase 100, sedangkan ini baru 99,9%. Jadi, kita dari sini mengetahui berapa persen yang warna merah ini, itu caranya ya begini. Caranya 100% dikurang 99,9%. Itu hasilnya 0,1%. Jadi yang warna merah ini, yang tidak terakreditasi ini, itu nilainya 0,1% untuk yang tingkat SD. Yang tingkat SMP kita cari juga. Semuanya ini kita jumlahkan dulu. 90,8%, kemudian 2,7%, 5% kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan dapatnya 98,5%. Sama seperti tadi. Untuk mencari tidak terakreditasi, itu 100 dikurang 98,5%. Hasilnya adalah 1,5%. Nah, berikutnya yang SMA. Yang SMA juga kita cari. Semuanya ini kita jumlahkan. 89,7, 4,3, 5% kita jumlahkan. Itu hasilnya 99,0%. Kemudian sama seperti tadi. Persentase itu kita kurangkan. Yang 100% ini dikurang dengan 99,0%. Itu hasilnya 1%. Nah, jadi ingat, kenapa 100% dikurang 99? Karena nilai persentase dari sebuah lingkaran itu adalah 100, teman-teman. Nah, sedangkan di sini kan baru 99. Berarti yang ini ditambah yang ini tambah ini itu baru 99. Jadi untuk mengetahui yang ini, yang warna merah ini ya 100%-nya ini dikurang dengan 99. Begitu. Jadi dari mana 100 ini? Dari nilai persentase, itu ada 100%. Dalam bentuk lingkaran nilai persentasenya ada 100 begitu. Jadi 100 dikurang 99 itu hasilnya 1%. Yang SMK kita cari juga. Yang SMK kita tambahkan dulu semuanya. 90,8 ditambah 3,2 ditambah 5%. Itu hasilnya sama, 99,0%. Kemudian kita hitung 100 dikurang 99, itu hasilnya 1%. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nilai masing-masing yang berwarna merah ini. Nah, ini kita udah ketahui. Yang berwarna merah untuk tingkat SD itu kan yang ini. Arti yang warna merah itu kan tidak terakreditasi. Jadi yang tidak terakreditasi untuk SD itu ada 0,1%. Yang SMP ada 1,5%. Yang SMA ada 1%. Yang SMK ada 1%. Kemudian di soal ini kita diminta dari diagram ini yang memiliki persentase tidak terakreditasi terendah dan tertinggi. Jadi dari 4 ini yang terendah itu yang mana? Yang terendah pasti yang 0,1 kan, yang SD. Jadi yang SD ini yang terendah, dan yang tertinggi yang mana? Yang SMP 1,5. Jadi jawabannya SD, SMP. Karena dimulai dari yang terendah. Kemudian ada tertinggi, jadi SD, SMP. Yang SD, SMP yang mana? Kan yang A, teman-teman. Berarti jawabannya sudah sangat jelas, itu yang A, SD, SMP. Soal berikutnya. Bacalah penggalan cerita berikut ini. Ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk.
Untuk duduk atau mengenakan sepatu, aku harus dibantu ayah dan ibuku. Bukan karena aku manja, tetapi karena memang aku sulit untuk menekuk tubuhku lantaran terganjal perutku yang buncit. Dokter keluargaku menyarankan agar aku mencoba berolahraga dengan jenis olahraga yang paling aku sukai. Sudah aku coba berbagai jenis olahraga, mulai dari renang dan fitness. Namun semuanya tidak bertahan lama. Akhirnya, aku menemukan olahraga yang amat aku sukai, yaitu bermain bulu tangkis. Sungguh sehari saja aku tidak menyentuh raket atau bola tenis, rasanya tanganku gatal. Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pengembangan paragraf: A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Persuasi, E. Argumentasi. Nah teman-teman, untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi dalam pengembangan sebuah paragraf, itu teman-teman ingat aja kata depan. D yang pertama deskripsi, E. Eksposisi, P. Persuasi, A. Argumentasi, N. Narasi. Kita lihat dulu penjelasan yang pertama, yaitu dimulai dari kata D, deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan jenis paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut. Nah, sehingga seolah-olah pembaca ini ikut merasakan atau melihat objek tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf deskripsi. Dia memakai rok panjang warna coklat, betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun, memikat hati orang yang memandangnya. Nah, di sini kan seakan-akan kita sebagai pembaca itu melihat bagaimana seseorang itu menggunakan rok panjang warna coklat, kemudian pakai blus, jalannya sungguh anggun, santun. Nah, ini kita sebagai pembaca ini seakan-akan kita melihat dan merasakan bahwa memang benar-benar orang itu ada di depan kita. Nah, inilah yang disebut dengan teks deskripsi. Teks deskripsi ini sendiri bisa nanti juga dia menggambarkan suatu pemandangan teman-teman atau suatu objek tertentu. Nah, kebetulan di sini yang digambarkan atau objeknya yaitu berupa seseorang yang menggunakan rok panjang berwarna coklat. Nah, ini adalah yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua yaitu ada paragraf eksposisi. Nah, kata depan huruf E-nya itu artinya eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan jenis paragraf yang berisi suatu penjelasan atau pemaparan mengenai sesuatu yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, berikut adalah contoh dari teks eksposisi. Hingga saat ini, sampah menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Penyebab utama masalah mengenai sampah datang dari sampah rumah tangga yang terus meningkat jumlahnya setiap hari. Sampah ini biasanya berasal dari sisa bahan kegiatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Nah, dari sini kita diberikan pemaparan atau kita diberikan informasi mengenai masalah sampah. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf eksposisi yang berisi penjelasan atau pemaparan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga yaitu paragraf persuasi. Huruf P itu artinya persuasi. Paragraf ini merupakan paragraf yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf persuasi. Tanah longsor merupakan masalah yang umum terjadi pada wilayah pegunungan. Peristiwa ini mengakibatkan adanya berbagai kerugian, baik kerugian secara material maupun kerugian secara non-material. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebagian besar peristiwa tanah longsor diakibatkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri yang merusak keberadaan hutan hijau, mulai dari pembakaran hutan sampai dengan penebangan hutan secara liar. Untuk itulah, agar peristiwa tanah longsor tidak terulang secara terus-menerus, maka masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menjaga hutan. Nah, di sini dari teks persuasi ini tujuannya yaitu agar orang yang membaca ini mengikuti apa yang ingin diharapkan oleh penulisnya. Atau dengan kata lain, teks persuasi ini berisi himbauan atau ajakan. Dari teks ini kan kita mendapatkan informasi mengenai tanah longsor, kemudian akibatnya, kemudian penyebabnya. Nah, di akhir kita diminta untuk itulah agar peristiwa tanah longsor tidak terulang,
maka kita perlu memiliki kesadaran menjaga hutan. Nah, jadi harapannya ini atau himbauannya atau ajakannya kita harus menjaga hutan. Nah, jadi persuasi itu bersifat mengajak. Berikutnya yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Nah, kata A itu artinya argumentasi. Paragraf ini merupakan jenis paragraf yang berisi suatu penjelasan atau pemaparan yang gagasan utamanya bersifat pendapat atau berisi ulasan mengenai pokok bahasan dan ide dari pribadi penulisnya. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf argumentasi. Anak-anak jalanan di kota Jakarta semakin merajalela. Mereka memenuhi jalanan ibu kota tidak peduli siang dan malam. Dengan segala tingkah dan aksinya, mereka melakukan berbagai macam cara untuk dapat hidup. Kejadian seperti ini memang bukan hal yang baru, tetapi bertambahnya angka anak-anak jalanan itu bukti dari belum adanya pemerataan ekonomi dari negara. Nah, dari teks ini itu hanya berisi ulasan mengenai pendapat penulis yang berhubungan dengan masalah anak jalanan di Jakarta. Nah, jadi ada perbedaan mendasar dari paragraf eksposisi dengan argumentasi. Karena paragraf eksposisi dengan argumentasi itu hampir-hampir mirip, teman-teman. Kalau paragraf eksposisi, dia memberikan informasi berdasarkan realita atau fakta biasanya. Dan di dalamnya itu tidak terdapat opini penulis. Tetapi kalau paragraf argumentasi yang namanya argumen itu ada pendapat penulis pribadi. Seperti di sini. Pada teks mengenai anak jalanan ini itu kan ada pendapat penulisnya bahwa dia mengatakan di akhir paragraf itu yang menyebabkan bertambahnya angka anak-anak jalanan itu berarti belum adanya pemerataan ekonomi dari negara. Nah, ini adalah pendapat pribadi seorang penulis mengenai suatu permasalahan. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf argumentasi. Selanjutnya yang kelima, itu ada paragraf narasi. Jenis paragraf narasi merupakan jenis paragraf yang berisi suatu uraian atau pemaparan suatu peristiwa yang didasarkan pada urutan waktunya dan biasanya terdapat tokoh. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf narasi. Di suatu pagi hari yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa, ia telah tiba di hutan yang sangat lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Namun ia takut karena itu adalah pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Nah, dari contoh ini kita melihat bahwa di dalam paragraf narasi itu ada urutan waktunya kan. Di suatu pagi hari yang sangat cerah, nah ada keterangan waktu. Kemudian ada tokoh. Tokohnya yaitu si Elsa. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf narasi. Nah, dari pemaparan tadi kita bisa mengetahui bahwa jawaban untuk paragraf ini yaitu yang A, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan pola pengembangan narasi. Nah, karena di sini kita lihat, ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk. Ketika aku kecil, ini kan berarti dia ada waktu, urutan waktu. Tubuhku sangat gemuk. Nah, di sini ada kata aku. Aku ini berarti penggambaran tokoh. Jadi sangat tepat bahwa paragraf ini dikembangkan dengan pola narasi. Ada urutan waktu dan ada tokohnya. Soal berikutnya. Pernyataan yang tepat dengan simbol sila Pancasila, pohon beringin yang memiliki akar-akar sulur yang banyak, yaitu A. Persatuan Indonesia, bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang bersatu dalam wadah Indonesia. B. Persatuan Indonesia yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. C. Persatuan Indonesia yang melambangkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu mengayomi masyarakatnya. D. Persatuan Indonesia yakni kehidupan bernegara penuh akan perbedaan. E. Persatuan Indonesia sebagai bentuk jati diri bangsa. Kalau kita lihat ini dari optionnya itu hampir-hampir mirip, teman-teman. Nah, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Jadi, seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, bahwa simbol dari masing-masing gambar pada lambang negara kita, yaitu burung Garuda ini ada maknanya sendiri-sendiri. Mulai dari bulunya yang tadi sudah kita bahas, bahkan dari simbol-simbol dari masing-masing silanya ini ada maknanya tersendiri.
Di awal tadi kita sudah membahas mengenai bulu yang ada pada masing-masing bulu ekor, bulu sayap, leher, nah pada lambang negara kita. Sekarang kita bahas simbol-simbolnya. Nah, yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki simbol bintang. Nah, yang ada di tengah-tengah itu. Simbol bintang ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini dilambangkan dengan rantai. Jadi, rantai pada sila kedua ini berjumlah 17 teman-teman. Dan saling sambung menyambung, tidak terputus. Nah, ini melambangkan bahwa generasi penerus yang turun-temurun. Selain itu, rantai ini memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat ini melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, itu sila persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin sendiri melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin sendiri memiliki akar-akar sulur, nah yang menjalar ke segala arah. Nah, ini maknanya Indonesia itu memiliki keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama yaitu Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng sendiri diartikan sebagai tenaga rakyat yang dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Kepala banteng sendiri memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Jadi kepala banteng itu melambangkan sila keempat, yaitu filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, kalau kita lihat secara kenyataan banteng itu kan hidupnya bergerombol ya. Dan dalam setiap gerombolan itu ada pemimpinnya. Pemimpinnya itu berasal dari anggota dia kan, dari anggota si banteng itu, dan dipilih oleh banteng-banteng yang lain seperti itu. Kalau kita lihat dari kenyataannya teman-teman. Nah, begitu juga sesuai dengan makna dari simbol sila keempat ini. Artinya begitu. Kita kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Makanya ada pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur. Itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Seorang rakyat dipilih untuk menjadi pemimpin. Yang memilih itu adalah rakyat sendiri. Dan pemimpin itu harus mengayomi rakyatnya sendiri, seperti itu. Nah, ini adalah makna dari simbol sila keempat itu sendiri. Selanjutnya di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Padi dan kapas ini mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang atau pakaian. Padinya melambangkan pangan, kapasnya melambangkan sandang atau pakaian. Nah, ini adalah makna dari simbol-simbol yang ada dalam sila-sila Pancasila. Kita lihat soalnya. Nah, di soal ini pernyataan yang tepat mengenai simbol sila Pancasila, pohon beringin yang memiliki akar sulur yang banyak, yaitu tentu jawaban yang tepat yaitu yang A, Persatuan Indonesia. Bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman suku bangsa yang bersatu dalam wadah Indonesia. Soal berikutnya, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri-ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Tubuhnya terdiri atas bagian kepala dan badan. Pada bagian kepala terdapat satu pasang mata tunggal. Tubuhnya berbuku-buku dan bersegmen. Memiliki rahang dan maksila. Sistem pernapasannya terjadi melalui sistem trakea. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Cacing, B. Lipan, C. Semut, D. Kepiting, E. Cumi-cumi. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tersebut sesuai dengan gambar berikut ini.
Jadi tubuhnya terdiri atas bagian kepala dan bagian badan. Kemudian bagian kepala terdapat satu pasang mata tunggal dan terdapat antena. Nah, di sini tidak disebutkan antenanya, tetapi yang jelas bagian kepala pada lipan sesuai gambarnya ini memiliki satu pasang mata tunggal. Selanjutnya jika kita lihat tubuhnya berbuku-buku dan bersegmen, ini sesuai dengan pernyataan nomor 3. Kemudian memiliki rahang dan maksila. Nah, jadi maksila itu yang ini, nah yang bisa mengeluarkan racun, ini disebut dengan maksila. Selanjutnya sistem pernapasan melalui sistem trakea. Ini sangat tepat karena serangga memiliki sistem pernapasan menggunakan trakea. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah, jadi jawabannya yaitu yang B, lipan. Nah, untuk soal-soal mengenai ciri-ciri makhluk hidup ini sangat banyak sekali. Nanti mungkin ada pertanyaan tentang lipan, kemudian tentang belut, ikan lele, atau kepiting. Jadi silakan dipelajari mengenai ciri-ciri khusus makhluk hidup yang lainnya. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi kita belajarnya sedikit demi sedikit saja. Yang penting apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa kita serap. Karena kalau kita belajar banyak-banyak tetapi tidak kita serap, itu percuma saja. Lebih baik kita belajarnya sedikit demi sedikit. Yang penting apa yang kita pelajari bisa masuk dan bisa kita mengerti. Nah, nanti untuk teman-teman, seandainya ada yang belum dipahami, silahkan teman-teman putar ulang kembali videonya, bisa di screenshot dan dipelajari kembali. Semoga melalui pembahasan soal kali ini bisa memberikan gambaran kepada kita bersama mengenai pola-pola soal yang sering keluar dalam seleksi tes P3K. Dan saya doakan kepada teman-teman yang sedang mengikuti seleksi tes P3K tahun ini, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.